Dari seluruh nabi, cuman satu orang nabi yang bisa menampar malaikat Israel. Yang berani melawan malaikat Israel cuman satu orang rasul. Maka Allah menjawab, hai malaikat Israel, aku tolak sumpah bumi itu karena engkau telah mengambil perintahku, engkau telah menjalankan perintahku. Maka oleh karena itu, ku jadikan engkau sebagai malaikat pencabut seluruh nyawa-nyawa yang ada di bumi. Inilah sebabnya kenapa malaikat Israel diutus oleh Allah sebagai pencabutnya nyawa. Jadi kamu faham kan? Sebab pakan malaikat Israel je pencabut nyawa, yang kenyang benar. Ya oleh Allah, teruklah malaikat Israel ambil bumi, serahkan kepada Allah. Ya, kan? Maka ketika jabatan itu diberi kepada malaikat Israel, beliau protes. Ya Allah, nanti di bumi orang akan mencercaku. Seluruh manusia akan mencercaku, akan menghinaku, ya Allah. Nanti seluruh mereka akan protes kepada aku. Bagaimana caranya ya Allah? Allah menjawab, tenang wahai malaikat. Nanti manusia itu berbagai macam mereka matinya. Ada mati dalam keadaan lemas, ada mati dalam keadaan tenggelam, ada mati dalam keadaan terbunuh, ada mati dalam keadaan sakit. Maka dengan sebab-sebab itu mereka tak dapat memprotes kamu. Ya. Waktu dia kau sakit, pada nak wajah-wajah orangnya protes kau kan? Nah, kan? Getanya tengah sakit. Waktu tengah sakitnya, teruk malaikat Israel, hana le mudah-mudah protes-protesnya waktu sakit. Hai kalemah. Jadi Israelnya takut, ya Allah tu waktu don nunjuk jabatan dan manusia le protes baklun. Ibukah le pupu untuk le manusia ya Allah. Nanti saya dicerca, dihina, bagaimana ya Allah? Tenang, aku berikan mereka sebelum mati dalam keadaan sakit, lemas pula, tenggelam. Mau waktu tenggelam, nak daripada protes Israel, dia kacau nyawa dong, kacau nyawa Israel. Nah, gitu dia. Berarti malaikat Israel takut cik dengan doa. Maksud manusia doa wa Allah ilakai wa Allah. Dah takut dia. Nah, inilah sebab bahawa beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat pencabut nyawa. Ya, insya-Allah untuk akan terbahas dari mana tercipta malaikat Israel. Israel itu ada orang bertanya kepada Nabi, "Nabi, seberapa besar malaikat Israel itu?" Maka Nabi menjawab, seandainya di bumi ini ada air laut, air sungai, air sumur, dikumpulkan semua, diletakkan di atas kepala malaikat Israel, satu tetes pun air itu tak jatuh. Itulah besarnya malaikat Israel. Man laut ubepu iya kan le tak iya. Tak cok i laut mendum, tak cok i sumur mendum, tak pudu ada hulai Israel. Nyambah tabuh teteh itu. Begitulah besarnya malaikat Israel. Lalu beliau punya sayap. Kalau Jibril punya sayap, menurut riwayat dari hadis Nabi 60.000 sayap. Ada ulama mengatakan dari hadis Nabi juga ada 50.000 sayap. Malaikat Israel juga punya sayap dan beliau punya mata. Ni mata mendum. Ya. Dari seluruh nabi, cuman satu orang nabi yang bisa menampar malaikat Israel. Yang berani melawan malaikat Israel cuman satu orang rasul. Namanya Nabi Musa alaihi salam. Ada lagi Nabi Musa. Malaikat Israel itu malaikat paling kejam kalau sedang menyambut nyawa. Tak ada satupun makhluk yang bisa membantahnya. Dan seluruh makhluk takut. Cuman Nabi Musa yang tak takut sama malaikat Israel. Dari Pak Tengku demi kisahnya. Dia buka kitab tabuh kitab baklun ya. Penajihan. Badi'ud Duhur fi waqa'id Duhur. Tabuh kitabnya. Jadi cuman
Nabi Musa yang bisa menampar malaikat Israel. Yang lain, ayah yang tuan hormati, jangan pernah main-main dengan malaikat Israel. Nyo yang aneh lagi nyo, malaikat Israelnya urung tegas, malaikat yang paling tegas dihormati, takut kepada Allah. Kita nyo aneh takut, biasa aja.